Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said SHMH selaku coach dan yang akan bertindak sebagai moderator pada siang kali ini. Yang saya hormati Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji pada siang hari ini. Yang saya hormati juga Pak Ahmad Sultoni Abrari SE selaku mentor dari Pak Hamri Malane. Untuk memaksimalkan waktu. Saya mohon izin Pak Said. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih saudara host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi. Untuk memanfaatkan waktu ini, saudara Hamrin Malane disilahkan untuk membacakan aktualisasinya, kegiatan, tahapan, serta bukti. Sebagian harus ada nilai yang Anda bacakan supaya lebih lengkap dan buktinya. Setelah memperkenalkan diri, waktu dan kesempatan disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Kesempatan diberikan kepada saya izin share screen dulu, Bapak. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Penguji Pak Arhan Firdaus, SIP. Yang terhormat Bapak Coach Said Gibran, SHMH, selaku coach pada selama masa kegiatan. Kemudian Bapak mentor saya, Pak Ahmad Sultoni Abrari, Sarjana Ekonomi. Kemudian Bapak host Andi Khalil Gibran. Baiklah, saya akan perkenalkan, nama saya Hamrin Malane, Jabatan Pengelola Database asal instansi Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah. Judul dari aktualisasi saya yaitu adalah mengoptimalkan pengolahan kas dengan pembuatan aplikasi database pada bidang akuntansi Badan Pengolahan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Laut. Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi yang saya maksud itu adalah untuk menerapkan nilai-nilai profesi PNS setiap kegiatan dan setiap pelaksanaan tugas bidang saya sebagai pengelola database. Kemudian manfaat yang akan saya capai yaitu adalah untuk menghasilkan pegawai-pegawai negeri, calon pegawai negeri sipil yang berakuntabilitas dan mempunyai etika serta dapat menggunakan hasil rancangan saya itu dengan baik sehingga menghasilkan output dari kualitas informasi pengolahan kas yang saya rencanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya, dari yang saya sudah rencanakan tidak berubah, yaitu ada 6 kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan pertama, yaitu persiapan awal. Di situ melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait. Di sini yang pertama adalah meminta persetujuan kepada kepala bidang terkait kegiatan yang saya lakukan. Di sini ada nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika budi, komitmen mutu, dan anti korupsi, di mana sini sudah cukup jelas bahwa indikatornya adalah saya ambil satu saja, itu transparan, di mana saya melaksanakan konsultasi dengan kepala bidang untuk menceritakan tentang kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Maka di sana adalah transparansi yang saya lakukan kepada kepala bidang saya. Kemudian di sini ada nasionalisme, di sini ada saling menghormati, di mana di sana ada nilai saling menghormati antar peserta dengan kepala bidang dalam proses meminta persetujuan kepada kepala bidang. Kemudian di sini ada etika publik, saya ambil di sini kesopanan, di mana dalam rangka meminta persetujuan itu saya menjunjung tinggi nilai kesopanan seperti dalam pengucapan atau tata cara permintaan persetujuan kepada kepala bidang. Kemudian ada komitmen mutu. Di sini ada cepat tanggap. Kenapa di sana? Karena pada saat proses peminta persetujuan di situ ada komunikasi yang terjalin antara saya dan kepada kepala bidang. Di situ saya melakukan gerakan cepat atau cepat tanggap dari masukan-masukan yang diberikan oleh kepala bidang kepada saya. Kemudian ada anti korupsi. Di sini ada keberanian, di mana saya memberanikan diri dalam meminta persetujuan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang saya akan lakukan. Di sini ada outputnya, di situ dalam bentuk draft persetujuan dari Ibu Kepala Bidang saya, di mana kegiatan ini saya lakukan di tanggal 7 bulan Oktober.
Kemudian tahapan yang berikutnya di persiapan awal itu adalah menyampaikan kepada mentor terkait isu dan gagasan pemecahan masalah. Di sini keterkaitan nilai-nilai profesi PNS pada agenda 2 ada akuntabilitas, hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu ada transparansi, di mana sini saya mengungkapkan mengenai isu yang saya analisis selama di masa percobaan selama hampir 1 tahun. Kemudian di sini ada nasionalisme, di sini saya saling menghormati, serta ada amanah juga, di mana di sini saya akan selalu memegang teguh prinsip yang saya akan laksanakan, yaitu dengan pemecahan masalah dalam pembuatan aplikasi database untuk pengolahan kas di pembantu bendahara bidang. Kemudian di sini ada etika publik, ada juga integritas tinggi. Maksud dari sini adalah di mana saya merencanakan melaksanakan apa yang saya sudah rencanakan. Seperti itu. Kemudian komitmen mutu, di sini ada kepercayaan juga, di mana apa-apa yang diberikan kepada mentor, saya akan pegang teguh kepercayaan tersebut, di mana dalam rangka proses kegiatan pemecahan masalah. Kemudian ada anti korupsi, di sini saya kepedulian, ya kenapa saya ambil kepedulian, karena pada saat melakukan analisis pemecahan isu di situ, saya sangat peduli dengan masalah yang timbul, yaitu selama pengolahan kas yang dilakukan oleh pembantu bendahara itu masih bersifat semi manual, ya, sudah menggunakan perangkat tetapi aplikasi yang digunakan belum terintegrasi. Di sini outputnya saya mendapatkan bimbingan dan taraf dari coach saya, yaitu Pak Ahmad. Kemudian ini ada gambarnya. Kegiatan itu saya buat di tanggal 7 bulan Oktober. Kemudian di sini ada tahapan, yaitu meminta informasi pada mengenai pengolahan kas kepada bendahara pembantu bidang, karena di sini data-data mengenai pengolahan kas itu yang pegang itu atau ada di PC-nya pembantu bendahara bidang. Di sini juga ada nilai-nilai profesi PNS yang saya ambil, ada akuntabilitas, di sini ada kepemimpinan. Ya, maksud dari kepemimpinan itu yang saya maksud adalah saya akan mencontoh kepada orang-orang lain dalam proses koordinasi kepada pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian di sini ada nasionalisme, saling menghormati, di mana di sana pada saat proses permintaan informasi dari pembantu bendahara bidang di situ, saya ada komunikasi yang di mana ada nilai saling menghormati di sana. Kemudian etika publik, di sini saya ambil ada jujur, ya, di mana dalam proses permintaan data itu saya benar-benar meminta sesuai dengan kebutuhan saya tanpa melebih-lebihkan. Kemudian di sini ada komitmen mutu. Ya, di sini ada komunikasi di sana yang terjalin antara saya dan pembantu bendahara bidang, komunikasi yang baik dalam meminta pengolahan data, meminta data mengenai pengolahan kas, karena di mana kita ketahui informasi yang berhubungan dengan kas itu sangat sensitif seperti itu. Kemudian di sini ada anti korupsi, ya, ada kejujuran, di mana di sana ada nilai kejujuran antara saya dengan pembantu bendahara bidang mengenai apa yang saya lakukan dan mengenai apa yang diberikan mengenai data-data Amrin, yang ada pada pengolahan kas. untuk nilainya tidak usah dibacakan, Pak Amrin, langsung ke kegiatan dan tahapannya serta outputnya saja ya. Oh ya, baik. Oke, di sini tahapan yang berikutnya adalah mempelajari alur data, di mana alur data yang saya maksud itu alur data yang dilakukan pengelola bendahara kas selama ini dalam pengolahan kas. Di sini outputnya saya membuat sebuah analisis rancangan pengolahan kas yang dilakukan selama ini pada pembantu bendahara bidang dengan menggunakan flowchart, yaitu bagan alur. Dilakukan pada tanggal 8 bulan 10. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu mendesain dan membuat database. Di sini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama membuat file database pada aplikasi Microsoft Access. Saya menggunakan aplikasi Microsoft Access karena dia merupakan aplikasi database management system untuk menampung data-data. Di sini output dan bukti aktualisasi saya yaitu adanya file database yaitu dengan nama syskacil dengan extension ACCDB pada aplikasi Microsoft Access yang tersedia pada PC yang saya gunakan untuk merancang aplikasi tersebut. Kemudian tahapan yang kedua, mengidentifikasi tabel-tabel yang dibutuhkan. Setelah adanya database yang ada di dalam pada PC, saya menganalisis tabel-tabel yang akan dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pembantu bendahara dalam mengolah kas nanti. Di sini outputnya saya mempunyai analisis tabel-tabel yang dibutuhkan. Kemudian ini dilakukan pada tanggal 9 bulan Oktober. Di mana tabel-tabel itu saya buat dalam aplikasi Microsoft Excel dengan tujuan untuk memudahkan saya dalam proses pembuatan aplikasi nantinya.
Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu merancang dan membuat tabel. Setelah adanya analisis tabel, saya merancang sebuah tabel. Di sini tabel yang saya maksud itu dirancang di dalam database yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada tabel-tabel yang saya sudah buat, kemudian ini adalah proses pembuatannya. Ini dilakukan juga di tanggal 9 bulan 10. Kemudian setelah saya membuat tabel, di sini ada tahapan yaitu membuat relasi tabel. Ya, karena database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berhubungan. Untuk itu saya wajib untuk mengkomunikasikan satu tabel dengan tabel yang lain. Untuk outputnya seperti ini adalah tabel-tabel yang sudah saya buat yang belum terkoneksikan. Setelah itu saya mengkoneksikan. Tujuan dikoneksikan itu adalah untuk menghasilkan informasi pada saat penggunaan aplikasi database oleh pembantu bendahara bidang. Kegiatan ini saya lakukan di tanggal 11 bulan Oktober. Oke, kemudian kegiatan yang berikutnya yaitu kegiatan mendesain dan membuat aplikasi. Ya, untuk mendesain dan membuat aplikasi ini merupakan kegiatan inti karena di sini saya akan menciptakan sebuah sistem baru. Di sini ada 6 langkah, ada 6 tahapan. Yang pertama adalah membuat flowchart dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Flowchart tersebut saya buat ini adalah untuk mempermudah saya dalam rangka mendesain aplikasi nantinya. Jadi saya buat alurnya dulu. Setelah itu baru saya implementasikan ke dalam pembuatan aplikasi. Kegiatan ini saya lakukan di tanggal 12 bulan 10. Kemudian setelah saya membuat flowchart, barulah saya membuat file project-nya. Ya, file project itu merupakan file proyek untuk membuat aplikasi dengan menggunakan Microsoft Visual Basic. Di mana di sini output dan bukti aktualisasi saya adalah seperti ini. Saya menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic dan ini adalah file project-nya. Ya, tujuan di sini adalah sebagai langkah awal untuk membuat aplikasinya nanti seperti itu. Ini kegiatan dibuat tanggal 13 bulan 10. Kemudian setelah proyek terbentuk, maka saya membuat form. Form ini tujuannya adalah interface antara pengguna aplikasi dengan database yang tadi saya buat, yaitu contohnya seperti membuat, menyimpan data, menghapus data, dan melakukan pembuatan laporan. Ya, form-form yang dibutuhkan itu sudah saya sesuaikan dengan yang dibutuhkan berdasarkan tabel-tabel yang saya sudah buat sebelumnya. Kegiatan ini saya buat di tanggal 13 bulan 10. Setelah saya membuat form, langkah selanjutnya adalah menulis coding atau perintah atau instruksi atau script ke dalam setiap fitur-fitur untuk menjalankan fungsi yang dimaksud agar pengguna aplikasi dapat menjalankan sesuai dengan apa yang ada di fitur tersebut. Di sini output dan bukti aktualisasi saya, ini pembuatan coding adalah proses memasukkan perintah-perintah agar dibaca oleh komputer atau oleh mesin komputer agar dapat melaksanakan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Ini dibuat dari tanggal 16 sampai tanggal 27 dikarenakan ini adalah proses yang begitu panjang karena di dalam proses ini setelah buat saya langsung melakukan pengujian dari apa yang saya masukkan perintah-perintah atau bahasa pemrograman yang saya sudah ketikkan di dalam setiap fitur-fitur. Kemudian tahapan berikutnya adalah setelah menulis coding, saya melakukan testing. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah bersamaan pada saat pembuatan codingnya. Jadi pada saat saya mengisikan instruksi, di situ saya langsung melakukan uji cobanya. Contohnya di tombol simpan. Setelah saya melakukan perintah tombol simpan, itu saya langsung menjalankan dan melakukan uji coba apakah tombol simpan itu berfungsi dan dapat menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam form tadi dan sudah mengirim ke tabel-tabel yang saya sudah buat sebelumnya. Untuk output dan buktinya seperti ini. Ini proses melakukan testing. Pada saat saya jalankan, di sini saya tampilkan contohnya pada saat bendahara melakukan input penerimaan kas. Seperti itu. Dan saya selalu memastikan bahwa fitur-fitur itu berjalan dengan baik. Setelah saya melakukan testing di sini, karena ada tambahan kemarin dari rancangan, yaitu pembuatan buku panduan, sebelum melakukan implementasi, jadi saya taruh di bagian tahapan terakhir dari mendesain dan membuat aplikasi. Oke, untuk membuat buku panduan ini, tujuannya itu adalah untuk mengarahkan pada pengguna dalam menjalankan atau menggunakan aplikasi yang saya maksud. Di sini outputnya, bukunya sudah ada. Kalau mau diizinkan, saya bisa buka di sini link buka untuk buku panduannya. Di sini ada penjelasannya, sekitaran ada 50 lembar. Saya belum tampilkan karena terlalu banyak. Ini saya jelaskan setiap step by step dari fitur-fitur yang akan digunakan oleh pembantu bendahara agar mempermudah dalam proses dalam proses penggunaan aplikasi tersebut. Ini juga dilakukan dari tanggal 16 kesimpulan aja, Hamrin. Langsung aja ke kesimpulan, waktumu hampir habis. Oh iya Pak.
Oke, di sini masih ada kegiatan 4, yaitu saya simpulkan saja di bagian kegiatan 4 itu melakukan implementasi aplikasi. Di sana tujuannya saya itu adalah untuk memperkenalkan cara-cara kepada pembantu bendahara bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Namun aplikasi ini ke depannya kalau tidak menutup kemungkinan kalau diizinkan bisa digunakan di setiap OPD-OPD yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Kemudian di sini ada tahapan, ada kegiatan melakukan instalasi aplikasi dan maintenance, di mana setelah saya melakukan implementasi aplikasi, di sana terjadi pemantauan saya mengenai kelemahan-kelemahan sistem mungkin ada, dan saya langsung melakukan perbaikan di implementasi sistem itu pada saat maintenance, di saat melakukan instalasi. Setelah itu saya melakukan evaluasi untuk meminta tanggapan kepada para pengguna-pengguna aplikasi mengenai fitur, kemudian mungkin ada kelemahan-kelemahan, serta apakah aplikasi tersebut bisa menjawab mengenai pengolahan administrasi kas yang ada pada bendahara pembantu bidang. Untuk kesimpulannya itu, dalam proses pelaksanaan aktualisasi ini diharapkan untuk menerapkan nilai-nilai dasar profesi PNS dalam setiap kegiatan bidang masing-masing, dan juga dalam proses penggunaan aplikasi yang saya buat itu dapat bermanfaat, sehingga ke depannya untuk tindak lanjutnya itu saya mengharapkan kepada pengguna aplikasi nantinya selalu memberikan masukan kepada saya sebagai pengembang untuk memberikan tanggapan mengenai kelemahan-kelemahan sistem atau fitur-fitur yang masih belum lengkap, sehingga dalam proses penggunaan aplikasi atau pembuatan laporan pengolahan kas di setiap bendahara bidang dapat menghasilkan kualitas informasi yang bermutu dan mempunyai nilai guna yang ke depannya nanti. Ya, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada host. Ya, baik, terima kasih Saudara Hamrin. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Saudara mentor untuk memberikan masukan atau memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Hamrin. Waktu dan kesempatan disilahkan Pak Ahmad Sulkoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus SIP. Yang saya hormati Bapak Said SHMH selaku coach. Yang saya hormati Bapak Andi Khalil Gibran selaku host, dan Saudara Hamrin Malani AMDCOM selaku peserta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita sampai pada ujian implementasi seminar aktualisasi yang tadi sudah dijelaskan oleh peserta diklat SAR CPNS. Alhamdulillah telah menyelesaikan masa aktualisasinya, Pak, dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 10 November sesuai dengan jadwal yang ada. Yang mana gagasan yang dibuat yaitu mengoptimalkan pengolahan kas dengan pembuatan aplikasi database pada bidang akuntansi BPK di Kabupaten Banggai Laut ini sudah berjalan dengan apa yang telah diharapkan. Terkait dengan gagasan pembuatan aplikasi database, ini diharapkan bisa membantu menjawab apa yang menjadi permasalahan selama ini terkait dengan transparansi penggunaan kas, khususnya pada bidang di BPKD. Adapun fitur-fitur yang dibuat pun sudah cukup membantu sekali untuk digunakan oleh pembantu bendahara bidang. Insya Allah ke depan, mungkin dalam waktu berapa minggu ke depan ini, Pak, kebetulan kita akan ada workshop di mana itu nanti akan saya datangkan semua pembantu, semua bendahara OPD dan Kasubag Keuangan Program Perencanaan semua OPD. Kebetulan kita akan ada suatu kegiatan yang mana dalam penginputan saldo awal itu kita mendatangkan pengelola keuangan masing-masing OPD. Dan di sini insya Allah saya akan memperkenalkan karena ini sangat bagus sekali digunakan di OPD, khususnya nanti bidang-bidang yang memakai bendahara pembantu. Saya rasa seperti itu, Pak, untuk
tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iya, Pak. Ahmad Sultoni atas penguatan yang diberikan. Selanjutnya kami beralih ke Saudara penguji, dalam hal ini Arhan Firdaus, untuk memberikan masukan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Hamrin dan diperkuat oleh Bapak mentornya Pak Ahmad Sultoni. Waktu dan kesempatan disilakan Pak Arhan. Baik, terima kasih banyak Pak Said selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan seminar aktualisasi pada hari ini. Mohon maaf saya mematikan kamera soalnya lagi ikut rapat juga dengan LAN sembari melaksanakan ujian. Terima kasih banyak Pak Ahmad Sultoni Abrari yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir dan mendampingi Pak Hamrin Malane dalam seminar aktualisasi ini. Tadi sudah memberikan penguatan dan testimoni terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Terima kasih atas kontribusi dan partisipasi dari Pak Mentor. Mudah-mudahan Pak Mentor terus mengarahkan dan membimbing Pak Hamrin agar kedepannya jauh lebih baik lagi dan bisa menjadi ASN yang profesional tentunya. Semoga Pak Mentor selalu diberikan kesehatan dan kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaannya sehari-hari. Amin. Pak Hamrin, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari. Namun ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan kesempurnaan laporan ini. Yang pertama adalah dalam ujian aktualisasi tetap menggunakan lembar persetujuan di awal ya, dan lembar pengesahan itu nanti setelah selesai ujian. Jadi untuk di awal aktualisasi itu persetujuan, setelah selesai ujian baru lembar pengesahan, bukan lagi lembar perbaikan hasil aktualisasi ya. Kemudian formatnya diperbaiki, ketika itu persetujuan tetap coach dan mentor yang bertanda tangan. Ketika itu pengesahan, yang bertanda tangan adalah coach, penguji, dan yang mengetahui adalah Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian Pak Amrin di dalam laporannya ini lengkapi hyperlink daftar isi ya. Iya begini Pak, kemarin itu pada saat waktu upload mungkin saya sudah konfirmasi kepada dulu evaluator, sudah ada kalau yang saya punya sekarang, karena kemarin besar sekali filenya karena waktu yang diberikan kita cuma jam 12, akhirnya saya kirim yang apa adanya dulu Pak, karena pada saat saya membuat hyperlink filenya jadi besar, lebih dari 10 MB. Kalau terlalu besar, Pak Hamrin bisa buka di Google Chrome. Iya Pak. Nama ininya I Love PDF. Itu bisa mengkompres lebih kecil filenya. Cuman memang kalau yang terlalu kecil agak pecah. Iya Pak. Namun pilih yang sedang saja nanti. Pilih yang sedang, terus dikompresnya 2 kali. Itu yang sedang. Iya Pak. Jadi hasilnya tetap ini. Iya, sudah saya kirimkan kepada evaluator yang sudah hyperlink kemarin itu Pak. Iya, yang sudah hyperlink memang sudah ada sama saya, cuman memang masih ada beberapa halaman yang belum terhyperlink di daftar isinya. Oh, iya. Makanya saya sampaikan adalah lengkapi hyperlinknya di daftar isi. Kemudian terkait dengan output ya dari tahapan Pak Hamrin terkait dengan undangan daftar hadir ya, itu undangan berikan nomor surat karena nomor suratnya tidak ada. Itu salah satu kelengkapan dalam sebuah dokumen. Kalau tidak ada nomor surat itu dokumennya tidak dianggap sah sebenarnya. Jadi makanya harus ada nomor surat, tanggal, begitu juga pada daftar hadirnya. Berikan tanggal. Ya, supaya ditahu ini tanggal berapa dilakukan pengecekan kehadiran. Kemudian masukkan lembar konsultasi coach dan mentor dalam laporan ini. Ini untuk membuktikan bahwa Pak Hamrin sudah melaksanakan konsultasi baik dengan mentor maupun dengan coach. Kemudian yang terakhir, catatan saran penguji. Mulai dari rancangan sampai dengan aktualisasi ini masukkan di dalam lampiran Pak Hamrin. Sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan perubahan-perubahan di dalam laporan. Iya, iya Pak. Pak Hamrin, sebenarnya ini capaian yang luar biasa terkait dengan aplikasi yang dibuat. Dan ini sangat membantu dan memudahkan tentunya. Ini kalau bisa diaplikasi untuk OPD-OPD lain juga sangat bagus ya.
Iya Pak, sudah banyak melirik Pak, sudah ada yang tanya-tanya Pak. Ya, nanti salah satunya nanti BPSDM yang bisa ini berkonsultasi nanti dengan Pak Hamrin. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Nanti mungkin bisa di-share untuk ininya, modelnya ataupun aplikasinya. Ya. Iya Pak. Kemudian Pak Hamrin ini bukan akhir dari aktualisasi ya. Iya Pak. Ini adalah tahap melatih diri kita bagaimana beraktualisasi, bagaimana menghabituasikan yang nilai dasar profesi SN. Aktualisasi sebenarnya itu ada pada saat Pak Hamrin kembali ke unit kerja Pak Hamrin sebagai seorang ASN nantinya, di mana di setiap pekerjaan Pak Hamrin harus tetap menerapkan nilai dasar profesi ASN. Itu adalah nilai awal sebagai seorang ASN. Ya, jika kita menerapkan itu, insya Allah kita bakalan terhindar dari hal-hal yang mungkin bersifat negatif. Kemudian Pak Hamrin segera perbaiki laporannya. Iya Pak. Ya, karena ada lembar pengesahan yang akan saya tantangani nanti. Dan semoga Pak Hamrin terus melakukan inovasi-inovasi kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaan. Bantu mentor dalam setiap pekerjaannya. Karena jangan sampai menunggu perintah, tapi bisa melihat peluang apa yang bisa dikerjakan. Karena kebanyakan ASN itu menganggap, tidak ada kerjaan di kantor. Padahal banyak kerjaan di kantor. Namun tetap menunggu bola muntah terus. Kalau tidak ada perintah dari atasan, tidak bergerak. Mestinya dia bisa melihat ya, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia bantu dari mentornya. Kemudian, jadilah ASN yang profesional dan bisa dicontoh baik oleh teman-teman rekan-rekan sejawat lainnya di sana. Sisi-sisi positifnya, ya. Iya Pak. Mungkin itu saja dari saya, Pak Said dan Ya. Pak Mentor. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada host dan moderator. Terima kasih Saudara Terima Arhan atas kasih. masukan dan saran. Terima kasih Pak Mentor sudah mendampingi. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Said sebagai Ya, coach alhamdulillah. sudah membimbing, Terima kasih. membantu. Baik, terima kasih dari saya. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Hamrin. Waalaikumsalam. Terima kasih Saya Bapak. kembalikan ke host. Terima kasih juga buat Pak Penguji, Pak Arhan Firdaus, telah memberikan masukan-masukan yang membangun. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Langsung host, ambil alih. Ya, baik, terima kasih Pak Said sudah membagikan. Pak Hamrin, silakan untuk mematikan recordingnya.